Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bedah Ilmu. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan bedah buku Abi Sejarah Jilid 1 telah memasuki episode ke-10. Pembahasan kali ini masih seputar reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rohman MA. Dan pembahasan reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia telah memasuki pembahasan yang keempat. Pada pembahasan kemarin kita telah memahami bahwa bagaimana gelap terang Budi Utomo tanggal 28 Oktober telah diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana Hari Kebangkitan Nasional dinyatakan di dalam sejarah kita adalah dipelopori oleh Budi Utomo. Namun, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rohman MA atau biasa disebut dengan Profesor Ali Rohman MA, yaitu bagaimana mungkin Budi Utomo dijadikan sebagai tonggak atau simbol atau ikon untuk Hari Kebangkitan Nasional, di mana Budi Utomo pun pada saat 28 Oktober tersebut, bahwa di hari dicanangkannya acara Sumpah Pemuda Hari Kebangkitan Nasional, Budi Utomo masih kekeh atau masih kuat untuk memegang Jawanismenya. Bahkan di dalam Budi Utomo pernah mencetak di dalam majalahnya, yaitu majalah Jawiswara, yang terkesan menyakiti hati umat Islam dengan tulisan-tulisannya yang seakan melecehkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila dikatakan juga bahwasanya Budi Utomo ini adalah pelopor nasionalisme, bahwasanya nasionalisme pernah dicanangkan oleh Haji Omar Said Cokor Aminoto beserta kawan-kawan di dalam Kepartaian Syarikat Islam yang telah mengadakan Kongres Nasional Enatiko. Dan di sini untuk istilah Indonesia sendiri juga telah disampaikan oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Maka pertanyaannya adalah, atas dasar apakah Budi Utomo menjadi sebuah ikon pemersatu bangsa? Dan sepak terjang Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo terhadap umat Muslim, sangatlah dirasakan ada keganjalan hati, di mana Budi Utomo pada saat Dr. Sutomo ini masih aktif di Budi Utomo, majalah Jawiswara telah menyakiti hati umat Islam. Tapi kemudian anehnya Budi Utomo dibubarkan sendiri oleh Dr. Sutomo, karena istilah Indonesia dan istilah nasional sudah betul-betul dikenal di kalangan Indonesia pada saat itu, yaitu wilayah jajahan Belanda telah mengenal makna Indonesia dan telah mengenal makna nasional. Maka Budi Utomo yang mengusung Jawanisme akhirnya pun harus mengikuti tren, di mana tren ini membubarkan Budi Utomo dan membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra. Ternyata Parindra juga memiliki majalah, walaupun lebih nasional, walaupun lebih berwarna Indonesia, namun Parindra masih juga diwarnai oleh kejawen, masih juga diwarnai oleh hal-hal yang bersifat menyakiti terhadap hati umat Muslim kala itu, dengan mencetak majalah Bangun yang salah satu artikelnya atau beberapa artikelnya menyakiti hati umat Islam dengan memberikan narasi yang kurang mengenakkan bagi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rohman MA juga menanyakan di dalam reinterpretasi beliau terhadap buku ini, Abi Sejarah Jilid 1 ini,
yaitu tentang polemik Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ditengarai 2 Mei adalah hari lahir Suryati Suryaningrat atau yang disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Ki Hajar Dewantara telah mendirikan Taman Siswa atau di dalam bahasa aslinya yaitu Taman Siswa pada tahun 1922 Masehi. Taman Siswa yang awalnya berdiri sederhana telah diberi pendanaan oleh Belanda yang akhirnya menjadi sebuah gedung yang cukup bagus. Apa dan siapa itu Taman Siswa dan Ki Hajar Dewantara? Ternyata Ki Hajar Dewantara awalnya adalah pimpinan perkumpulan aliran kebatinan Selosok Kliwon, di mana aliran kebatinan ini telah menyentuh hati murid-muridnya untuk mencoba pula tren pada saat itu, yaitu membentuk lembaga pendidikan yang beraliran Selasa Kliwon. Di sini ditetapkan oleh Bung Hatta 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tetapi mengapakah Bung Hatta ini menyatakan 2 Mei sebagai Hardiknas? Atas dasar apa Hardiknas ditetapkan pada tanggal 2 Mei? Apabila Hardiknas ditetapkan karena yang pertama kali untuk mendirikan lembaga pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara, tidak juga. Pada tahun 1912, tepatnya adalah pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membentuk Persyarikatan Muhammadiyah dengan lembaga pendidikannya. Bahkan murid-muridnya lah yang kemudian menyebarkan lembaga pendidikan Muhammadiyah ini ke seantero Jawa, bahkan di luar Jawa. Apabila kita melihat lama mana antara lembaga pendidikan Muhammadiyah atau di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan Taman Siswa di bawah naungan Selosok Kliwonnya, jelas Muhammadiyah adalah yang pertama kali yang berdiri tahun 1912, 10 tahun lebih dulu daripada Taman Siswa yang berdiri tahun 1922. Apabila penetapan 2 Mei adalah sebagai landasan Hardiknas atau penetapan hari lahir Ki Hajar Dewantara ini, karena Ki Hajar Dewantara ini adalah yang mendirikan Taman Siswa, lembaga pendidikan Taman Siswa, apabila dirujuk karena Taman Siswa ini pengaruhnya lebih luas daripada lembaga pendidikan lain, maka ada yang jauh lebih luas daripada Taman Siswa, yaitu Muhammadiyah itu sendiri. Selain berdiri 10 tahun lebih awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendirikan lembaga pendidikan, murid-muridnya pun meneruskan pembangunan lembaga tersebut dan telah menyebarluaskan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di bawah naungan Muhammadiyah di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Maka pertanyaan daripada Profesor Ali Rahman MA adalah, mengapa, atas dasar apa Muhammad Hatta menetapkan Hardiknas pada tanggal 2 Mei? Dan itu belum terjawab hingga hari ini, dan Bung Hatta tidak menjawabnya hingga beliau meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Maka dari itu, ada banyak sekali para pakar sejarah, khususnya para pakar sejarah Islam di Indonesia, membuat hipotesis, mengapakah gerangan? Padahal yang membuat kata nasional, yang mengenalkan kata nasional, pelopor kata nasional pertama adalah Hos Cokro Aminoto dan kawan-kawan dari Persyarikatan Muhammadiyah di dalam menyelenggarakan Kongres Natikonya. Nasional Kongres ini disebut Nasional Kongres. Dan yang menyatakan Indonesia adalah Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo sebelum kata Indonesia dicanangkan oleh Soekarno. Lantas, bagaimana pula Hardiknas diperingati setiap tanggal 2 Mei? Karena memperingati hari lahir tokoh lembaga pendidikan
Suryati Suryaningrat atau yang biasa disebut Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara. Mengapa hal itu dilakukan? Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mendirikan lembaga pendidikan di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah jauh lebih dahulu, 1922 dan 1922, 10 tahun lebih dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terpilih sebagai pelopor tokoh pendidikan nasional atau hari tanggal lahir Muhammadiyah 18 November 1922 ditetapkan sebagai hari pendidikan nasional? Ataukah pertama lembaga ini dibentuk yaitu tahun 1922 sebagai hari pendidikan nasional, tetapi bukan itu. Maka dari sini hipotesis yang menyatakan bahwasanya dikatakan apakah betul bahwasanya sebagaimana dinyatakan adanya suatu proses keislamisasi sejarah Indonesia dilakukan, dan ini perlu juga untuk kita kaji. Maka dari itu pakar sejarah Islam di Indonesia betul-betul mengkaji hal ini, betul-betul mencoba untuk memberikan kajian-kajian secara teoritis maupun secara bukti-bukti yang ada untuk menjelaskan bahwasanya apakah benar ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum nasionalis untuk mengadakan keislamisasi sejarah di Indonesia. Maka dari itu kaji terus pembahasan kita. Pembahasan kita adalah seputar membahas tentang api sejarah. Jadi apa yang saya bahas di sini adalah berdasarkan apa yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara di dalam menuliskan bukunya di Api Sejarah. Jadi bukan subjektivitas diri pribadi, melainkan juga berdasarkan tulisan beliau di buku Api Sejarah. Demikian, kita simak terus. Insya Allah akan kita munculkan pada episode mendatang, yaitu interpretasi daripada Profesor Ali Rahman MA untuk memberikan tanggapan atau interpretasi pada buku Api Sejarah 1 ini, yaitu adalah bagaimana peran penulis yang sangat besar di dalam menggabungkan pemikiran Kiai Haji Abdullah bin Nuh terhadap polemik-polemik sejarah Indonesia, mulai zaman Nusantara, pasca Hindu-Buddha, sampai kemudian zaman modern, yaitu pasca proklamasi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.